Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, dan Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara, Kamis 10 Oktober 2024 lalu gagal bertemu dengan pimpinan MPR di gedung DPR MPR. Pertemuan yang sedianya diniatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat berkenaan dengan hasil keputusan MK yang akhirnya menjadi pintu pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Dan semakin menguatnya sentimen negatif masyarakat terhadap Gibran atas akun Fufu Fafa yang konten di dalamnya dianggap sangat tidak bermoral. Terlebih bagi sosok wakil presiden yang ditengarai kuat oleh masyarakat sebagai pemilik dan pengelola akun Fufu Fafa tersebut. Mengingat pada 20 Oktober 2024, MPR akan menyelenggarakan sidang umum, maka TPDI dan Perkat Nusantara merasa perlu untuk mengingatkan MPR perihal aspirasi masyarakat tersebut agar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, bahwa saudara Gibran Rakabuming Raka tidak layak menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Di mana hal tersebut sebenarnya sudah dinyatakan dalam undang-undang dalam pasal syarat terpenuhinya presiden dan wakil presiden. Petrus Celestinus, koordinator TPDI dan Perkat Nusantara menyatakan bahwa tindakan administratif sebenarnya sudah dilakukan dengan pihak sekretariat MPR. Dan sudah dinyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober tersebut mereka akan datang untuk berdialog dan menyerahkan dokumen bukti-bukti dan kajian hukum atas topik tersebut. Namun upaya mereka terhalang oleh hadangan dari aparat kepolisian di gerbang gedung, sehingga akhirnya mereka pun gagal bertemu dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Akhirnya, dokumen pun diserahkan kepada sekretariat. Satu lagi presiden buruk komunikasi demokrasi ditunjukkan oleh pejabat publik, lembaga representasi rakyat, yang anti-dialog. Salah satu langkah yang kami lakukan pada waktu itu, tanggal 12 Oktober 2023, kami kirim surat kepada 9 hakim konstitusi supaya mundur dari perkara nomor 90 itu. Karena kami melihat secara nyata ada konflik of interest, baik menyangkut diri Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, maupun 8 hakim konstitusi lainnya. Disitulah awal terjadinya Mahkamah Konstitusi kehilangan kemerdekaan dan 9 hakim konstitusi hilang kebebasannya. Kenapa? Karena ada faktor konflik kepentingan yang melanda hampir semua hakim. Kami salah satu elemen masyarakat yang melaporkan Anwar Usman dan 9 hakim konstitusi lainnya, 8 hakim konstitusi lainnya. Kami terus-menerus melakukan advokasi itu sampai dengan hari ini kami mau ketemu pimpinan MPR. Karena kami merekam, ya, sejak putusan MK sampai sekarang kami merekam di tengah masyarakat ini terjadi pro kontra. Pro kontranya apa? Mempertentangkan, memperdebatkan mengenai keabsahan status calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pembela Demokrasi Indonesia dan Perkat Nusantara merumuskan dalam satu surat tentang sejumlah peristiwa dan fakta hukum yang mungkin dapat dijadikan alasan dalam sidang tanggal 20 Oktober 2024 pada waktu pelantikan presiden dan wakil presiden, supaya aspirasi masyarakat ini didengar. Sudah direspon oleh MPR? Ya, belum, kan suratnya mau masuk malah dihalang ini. Karena menurut kami MPR ini bukan tukang stempel putusan Mahkamah Konstitusi. MPR juga bukan tukang stempel hasil pemilu yang diputuskan oleh KPU. Karena jeda waktu sejak diputuskan oleh KPU dan putusan MK sampai tanggal 20 Oktober ini 6 bulan. Dan 6 bulan itu segala hal bisa terjadi. Termasuk masalah Fufu Fafa yang selama ini kita tidak tahu. Tapi muncul. Nah, munculnya Fufu Fafa itu menjadi salah satu yang kita masukkan sebagai salah satu peristiwa hukum dan fakta hukum yang harus menjadi pertimbangan MPR. Kalau kemudian, tadi teman-teman sudah menyerahkan surat dari perwakilan MPR, sudah datang dan mengambil surat itu, tapi kalau kemudian itu tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan MPR, termasuk akan sampai di masa pelantikan tanggal 20 Oktober nanti, apa tindak lanjut dari teman-teman? Ya, kami punya hak untuk menilai bahwa wajah MPR RI, DPR RI hasil pemilu kita itu cuma seperti itu. Biaya triliunan, tapi hasilnya seperti itu. Jangan, nggak usah jauh-jauh lah, dengan kita hanya diterima di trotoar ini adalah gambaran buruk wajah DPR MPR kita. Ini gambaran buruk. Yang lain bisa masuk kok kita nggak boleh. Kami ini masyarakat profesional yang mau secara terhormat menyampaikan aspirasi. Tapi di dalam itu menolak. Kami nggak salahkan polisi, kami nggak menyalahkan teman-teman PAMDAL, karena itu tugas mereka.
Kami nggak mau berdebat, walaupun akhirnya mereka izinkan kami masuk, kami bilang nggak usah lah, nanti jadi masalah. Alasan tidak boleh masuknya karena apa? Tidak jelas alasannya. Tadi kan disampaikan Pak dari staf Pak, alasannya kenapa nggak boleh masuk? Tidak ada alasan, hanya menyatakan bahwa tidak bisa diterima di sana.